Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Jamaah kajian yang berbahagia, sebelum kita memulai kajian kita siang hari ini, mari kita baca suratul Fatihah. Biniyatil qabul wa ghufranid dzunub alladzina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kajian siang hari ini materinya masih kita teruskan kajian-kajian sebelumnya. Kesempatan siang hari ini yang akan kita kaji adalah tentang tanda-tanda kebaikan. Faslun fi alamatil khair. Bab ini membicarakan tentang tanda-tanda kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW wasiatkan kepada kita sekalian. Ya Ali, lil mu'mini salasu alamat. Ya Ali, orang-orang yang di kelompok kamu mukmin itu mempunyai 3 tanda-tanda. Atau tanda-tanda orang mukmin itu mempunyai 3. Yang pertama, baghdul mal, membenci harta. Baghdun nisa, membenci wanita. Baghdul kalam, membenci berbicara. Maksud membenci di sini bukan berarti kita tidak bisa, tidak boleh bergaul, tidak boleh mencari rezeki, tidak boleh bergaul dengan wanita, dan tidak boleh berbicara. Bukan begitu. Artinya baghdun di sini adalah membatasi diri. Kalau baghdul mal berarti tidak seakan-akan hidup ini hanya untuk mencari harta. Atau hubbud dunia, bukan begitu. Kita mencari nafkah wajib. Tentunya nafkah itu, rezeki itu nanti untuk sarana dakwah, untuk sarana ibadah kita. Tapi kalau untuk mencintai harta sampai berlebihan, sehingga waktunya habis untuk mencari harta, nah ini yang tidak boleh. Dia bisa mengendalikan. Ini termasuk dirinya mencintai harta atau tidak. Maka orang yang selalu dan selalu dia hidupnya hanya difokuskan mencari harta, maka orang itu tidak mempunyai tanda-tanda kebaikan. Orang yang mempunyai tanda-tanda kebaikan, di antaranya yang pertama adalah mereka mencari rezeki sebatas dia untuk kehidupan dan untuk beribadah. Dari yang pertama ini, bagaimana diri kita? Termasukkah kita selalu dan selalu hidup kita ini fokuskan untuk hanya mencari harta? Yang bisa merasakan, yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita sendiri. Kemudian baghdun nisa,
membenci wanita. Ini bukan berarti kita dengan wanita harus jauh, tidak. Tapi kita bisa membatasi pergaulan-pergaulan dengan wanita agar supaya kita tidak terjumus dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Ini yang dimaksud Baudun Nisa. Artinya hidup kita ini dengan wanita, ya tetap kita akan ada pergaulan, tetap ada komunikasi. Tapi kita tidak semata-mata hidup ini terus mencari wanita. Karena kalau orang itu cenderung hidupnya hanya mencari wanita, maka orang itu cenderung akan melakukan keharaman. Maka kita sebatas bisa komunikasi dengan kelompok wanita, agar supaya kita tidak termasuk orang-orang yang melakukan kejahatan dalam wanita. Ini juga kita yang bisa memberikan jawaban, termasuk nggak kita orang yang mau mencintai wanita, orang yang dengan wanita segitu dekatnya dan yang dipikirkan adalah hanya wanita. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Maka kalau kita sebatas dengan wanita, kita bisa pergaulan sebatas kita komunikasi dengan wanita, maka kita masih termasuk orang-orang yang punya kebaikan. Tapi kalau kita terlalu berlebih untuk mencintai wanita, maka kita tidak mempunyai kebaikan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah, dipandu oleh Rasulullah kepada kita. Jemaat alim yang berbahagia. Babaktul kalam, juga orang itu kalau mempunyai ciri-ciri tanda-tanda kebaikan adalah dia tidak banyak bicara. Senangannya ngomong, ngobrol ke sana kemarin, tidak punya arti apa-apa, tidak punya isinya. Sehingga orang itu omongannya, perbicaraannya sudah melewat batas, berlebihan. Kalau orang seperti itu, maka tanda-tanda kebaikan ada pada dirinya tidak dimulai, tidak dipunyai. Ini juga begitu, termasuk kita atau tidak. Kita ini termasuk yang mana? Bagaimana kita senang ngomong atau tidak? Kalau hanya sekedar kita senangnya mau ngomong saja, berarti dia banyak berbicara. Padahal orang-orang yang mempunyai tanda-tanda kebaikan itu adalah bisa mengendalikan omongannya. Kalau tidak perlu, tidak usah untuk disampaikan. Karena menjaga kesalahan-kesalahan apa yang diucapkan itu. Kalau kita bisa menjaga itu, maka kita mempunyai tanda-tanda kebaikan. Sekali lagi, kita bagaimana untuk bisa melihat diri kita? Termasuk enggak kita senangannya ngomong panjang lebar, ngomong ke sana kemarin, tidak punya arti apa-apa? Atau kita mengendalikan omongan-omongan kita? Kalau kita bisa mengendalikan, maka kita termasuk orang-orang yang mempunyai tanda-tanda kebaikan. Jemaat alim yang berbahagia. Walil alim, kata Rasulullah. Tanda-tanda orang yang alim adalah salah sualama, mempunyai 3 tanda-tanda. Ya aliyu ulil alimi salah sualama. Ya Ali, orang alim itu mempunyai 3 tanda-tanda. Yang pertama, sidqul kalam, benarnya berbicara. Wastinabal haram, menjauhi hal-hal yang haram. Wattawadu, dan tawadu, merendahkan diri.
Ini tanda-tanda orang alim. Jadi orang alim itu kalau berbicara itu benar. Tidak pernah bohong. Dan orang yang alim itu selalu menjauhi hal-hal yang haram. Apa saja kalau itu termasuk hal-hal yang haram, dia menjauh. Kemudian orang alim itu mempunyai ciri-ciri tawadhu, sopan, punya akhlak. Kelihatannya tiga ini sederhana sekali tanda-tanda orang alim, tapi hakikatnya sangat berat sekali. Orang yang selalu berbicara benar itu nggak gampang. Orang yang selalu bisa menghindari hal yang haram itu juga nggak gampang. Orang yang tawadhu dalam perilaku sehari-hari dalam kehidupannya itu juga tidak gampang. Maka kalau kita mempunyai tiga ini tanda-tandanya, maka kita termasuk orang yang alim. Ini kita bisa lihat diri kita. Termasuk enggak kita ini mempunyai tanda-tanda itu. Kalau kita tidak mempunyai tiga tanda-tanda itu, yang disebutkan oleh Rasulullah, yang dipandu oleh Rasulullah ini, kalau kita tidak mempunyainya, maka kita tidak termasuk orang yang alim. Tapi kalau kita mempunyai tiga tanda-tanda itu, termasuk kita orang yang alim, yang diklaim oleh Rasulullah SAW. Karena untuk bisa menjaga benarnya berbicara kita, menjaga hal-hal yang haram, bisa menjauhi hal-hal yang haram dan ketawaduan dalam kehidupan itu tidak gampang. Ini perlu perenungan yang panjang. Rasulullah memandu kita lagi, ya Aliyu, lisidqi salatu alamat. Orang yang berbuat baik bisa dipercaya itu mempunyai tanda-tanda, tiga tanda-tanda. Kitmanil ibadah, dia selalu menyembunyikan ibadahnya, merahasiakan ibadahnya. Kitmanis sedekah, dan menyembunyikan sedekah. Kitmanil musibah, dan menyembunyikan musibah. Tiga hal ini juga sama yang dipandu oleh Rasulullah ini. Juga tidak mudah. Kelihatannya gampang diucapkan, mudah dihafal. Orang yang selalu kebaikan yang dilakukan itu mempunyai tiga tanda-tanda itu. Kalau orang itu bisa menyembunyikan ibadah, orang itu bisa menyembunyikan sedekah, dan orang itu bisa menyembunyikan musibah, maka orang itu adalah termasuk sidq. Ini dipandu oleh Rasulullah SAW. Kita bisa melihat bagaimana ibadah-ibadah kita. Atau justru kita mau ibadah kalau orang lain tahu. Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Ini kita, diri kita ini. Bagaimana sedekah kita? Apakah sedekah kita ini justru malah kita akan perlihatkan kepada orang lain? Yang bisa tahu, yang tahu adalah diri kita. Bagaimana kalau ketika kita kena musibah? Apakah kemudian orang lain harus tahu semua? Yang bisa memberikan jawaban adalah dari kita. Ketika kita kena musibah, tidak terlihat bahwa kita sedang kena musibah. Ini tidak gampang untuk bisa menyembunyikan perasaan kita, keadaan kita, ini tidak gampang.
Karena untuk menyembunyikan ibadah ini juga tidak gampang. Menyembunyikan sedekah ini juga tidak gampang. Apalagi untuk menyembunyikan musibah. Karena kita tahu kalau kita menyembunyikan ibadah, itu kita tidak gampang. Nah, kita untuk perenungan diri kita ini bagaimana diri kita, bagaimana cara diri kita untuk bisa menyembunyikan ibadah, menyembunyikan sedekah dan menyembunyikan musibah. Yang tahu adalah diri kita. Yang tahu adalah diri kita. Jemaat taklim yang berbahagia. Sederhana sekali Rasulullah memandunya ini, tapi ini memang kelas tinggi. Ini kelas berat memang. Wasiatul Mustafa ini kelas berat. Harus kita butuh perenungan dan memang kita harus melakukannya. Agar supaya hati kita tertata rapi. Jemaat taklim yang berbahagia. Ya Aliyu, ini juga dipandu oleh Rasulullah SAW. Walis solehi salah sualama. Orang yang dinamakan, orang yang dikelompokkan orang-orang yang soleh itu mempunyai 3 tanda-tanda. Yasluhu bainallah wa bainahu. Dia selalu membuat baik, selalu berbuat baik antara Allah dan dengan dirinya. Selalu berbuat baik antara Allah dan makhluknya. Ini juga tidak gampang. Kalau kita mau mengklaim dari kita adalah orang-orang yang saleh, maka hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta itu selalu dalam kebaikan. Kita tidak mencederai hubungan kita dengan Allah. Ini tidak gampang. Tidak ada hal-hal perilaku-perilaku kita yang Allah dari itu. Karena kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Ini tanda-tanda orang yang saleh. Jadi sampai sekarang ini bagaimana hubungan kita dengan Allah? Ada enggak perilaku-perilaku kita yang Allah tidak ridho, tidak senang? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Berikutnya yang kedua, tanda-tanda orang yang soleh adalah dia baik sekali. Dia makin tambah kebaikan tentang agamanya. Bil amali, dengan amal-amalnya. Wa yarda linnas, dan dia berupaya untuk bagaimana manusia-manusia itu ridho kepadanya. Ma yarda linafsi, sehingga dia berupaya bagaimana orang-orang itu adalah ridho atas dirinya. Dia berupaya bagaimana dirinya akan ridho kepada orang lain dan orang lain juga ridho kepadanya. Jadi saya selalu semuanya yang dilakukan itu adalah kebaikan-kebaikan. Dia selalu berupaya bagaimana hubungannya dengan Allah selalu dalam kebaikan. Dan dia berupaya bagaimana dirinya adalah kebaikan terhadap agamanya dari amal-amaliyahnya. Dan dia juga berupaya untuk menjadikan kepada manusia kebaikan-kebaikan dalam ridhonya dan manusia ridho kepadanya. Rasulullah juga menyampaikan dalam panduannya di Wasiatul Mustafa ini, ya Ali, walis sa'idi salasu alamat. Orang yang dikelompokkan beruntung itu 3 tanda-tandanya.
Orang itu selalu kutal halal. Yang dimakan itu selalu hal yang halal. Kekuatan tenaganya itu dari sumber kekuatan yang halal. Pemajalisatul ulama, dan selalu dia dekat berdampingan dengan para alim ulama. Kemudian wassalawatul khamsi ma'al imam, dan selalu dia salat 5 waktu beserta imam. Ini 3 hal ini juga begitu. Sama dengan yang lain, ketika diucapkan gampang sekali dan mudah dihafal. Tapi dalam pelaksanaan tindakannya, dalam pelaksanaan kegiatannya, sebegitu beratnya. Kalau kita mendambakan dalam kehidupan kita, mendambakan untuk kemenangan, untuk kebaikan, untuk pemenangan diri kita, untuk keberuntungan diri kita, kita harus betul-betul menjaga kekuatan tenaga kita, harus betul-betul kekuatan dari sumber yang halal. Kemudian kita harus tidak lepas dari majelis ulama. Kita selalu dekat dan dekat dengan para alim ulama. Karena di sanalah kita dapat tambahan ilmu di majelis ulama itu. Dan kemudian kita menjaga betul sholat kita 5 waktu beserta imam. Ini 3 hal ini luar biasa. Maka kita harus bisa berupaya bagaimana kalau kita termasuk orang yang beruntung. Itu maka 3 hal ini harus ada pada diri kita. Bagaimana sampai sekarang ini kekuatan yang kita pakai, tenaga yang kita gunakan ini, sumbernya dari mana? Yakinkah sumbernya dari yang halal? Kalau sumber yang kita pakai untuk kehidupan ini dari sumber makanan yang halal, maka kita termasuk orang yang beruntung. Kemudian ada nggak waktu kita yang kita sisihkan selalu dekat dengan ulama, komunikasi dengan ulama, di majelis ulama? Yang bisa memberikan jawaban adalah diri kita. Kalau diri kita adalah selalu dekat dengan ulama, dan selalu ada majelis-majelis kajian, maka kita termasuk orang yang beruntung. Tapi kalau kita jauh dari ulama, maka kita tidak termasuk orang yang beruntung. Dan bagaimana sholat kita jaga, ibadah kita jaga. Beserta imam ini bagaimana kita menjaga sampai sekarang ini dalam kurun waktu 1 hari 5 kali. Waktu ini ada enggak diri kita adalah selalu berjamaah? Atau justru kita tidak punya target itu? Kalau kita selalu dalam sholat ini beserta imam, maka kita termasuk menjaga dalam sholat jamaah, maka kita akan mendapatkan predikat wali sa'id yang dipandu oleh Rasulullah SAW. Jemaah taklim yang berbahagia, itulah sedikit yang kami sampaikan dalam kajian kesempatan ini. Mudah-mudahan manfaat untuk kita sekalian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.